"Ibu, kamu itu kafir. Gak usah cuci pakaianku. Kalian semua itu kafir. Indonesia itu kafir semua. Pemerintahan yang tidak menggunakan syariat Islam dan warganya mematuhi perintah itu, maka semuanya kafir." Sebuah perkataan keras dari seorang anak kepada ibu kandungnya. Kenapa anak ini bisa seperti itu? Semua berawal dari pondok pesantren Al-Zaitun. Sebuah pondok pesantren yang di dalamnya penuh dengan kontroversi. Seperti apa kisah-kisah kontroversi dari pondok Al-Zaitun ini? Dan siapa dalang atau pimpinan dari pencucian otak tersebut? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, dukung kami dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya, supaya kami lebih bersemangat lagi membuat konten-konten seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel tentang kalimat yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 27 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 1996, sebuah sistem pencucian otak akan dimulai. Pada hari itu, akan berdiri sebuah Ma'had Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun. Adalah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia. Ponpes ini telah mengundang banyak kontroversi. Mantan pengurus pondok pesantren Al-Zaitun, Ken Setiawan, membeberkan adanya praktek janggal pusat pengajaran agama tersebut. Selain kecurigaan adanya gerakan makar, ternyata disebutkan adanya dugaan pelanggaran pidana, antara lain pemerasan terhadap umat, praktek pelacuran, hingga ajaran agama sesat. Menurut Ken Setiawan, pihak Ponpes menggunakan surat Al-Quran Tadabbur untuk menarik iuran paksa dengan dalih infak. Besaran infak itu tergantung daerahnya. Di NII itu, ada desa maju dan desa tertinggal. Kalau desa maju, infak per bulannya sekitar 12 miliar. Dan kalau desa tertinggal, sekitar 5 miliar rupiah. Ungkap Ken Setiawan. Apabila tak bisa membayar, maka pihak Ponpes menawarkan cara lain untuk memenuhi infak tersebut, yaitu dengan menjual anak kandung, bahkan menjual diri. "Kamu kan gak punya infak, nanti saya kasih infak, tapi bayi kamu buat saya," tutur Ken Setiawan menirukan perkataan pihak Ponpes. Bila anak tersebut diserahkan, orang tua tak diperbolehkan bertemu buah hatinya, hingga banyak yang menjadi gila akibat depresi. Bahkan ada jamaah perempuan yang rela menjual diri dan rela digilir 4 laki-laki agar bisa membayar infak. Mereka sebenarnya dididik untuk menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Maka tidak heran di Al-Zaitun ibadah itu pakai jas, pakai dasi. Pihak Ponpes juga menganggap negara di luar Islam adalah kafir dan mengubah syahadat yang semula tiada Tuhan selain Allah menjadi tidak ada negara selain negara Islam. Bahkan madhabnya sendiri adalah madhab Soekarno. Sejatinya ini adalah gerakan makar NII. Kalau Kemenak melihat kurikulumnya, memang tidak ada yang aneh. Tapi kalau melihat hidden kurikulumnya, ini adalah sebuah gerakan intelijen, pungkasnya. Teman-teman yang masih setia dengan channel tentang kalimat, ada satu kisah
yang cukup membuat hati para pendengarnya geram. Kisahnya begini teman-teman. Ada salah seorang santriwati Pondok Pesantren Al-Zaitun pulang ke rumahnya setelah 3 tahun lamanya belajar di pondok tersebut. Kepulangannya berniat untuk bertemu dengan keluarganya. Namun, keluarganya merasa ada yang berbeda dari anak itu. Sikapnya yang agak menjauh, agak berbeda dari sebelum masuk ke Pondok Al-Zaitun. Keluarganya berpikir, mungkin karena dia bingung, atau mungkin karena kelelahan sudah 3 tahun di pondok. Jadi keluarganya menganggap itu hal yang bisa dimaklumi. Akan tetapi, terjadi suatu tragedi di esok harinya, di hari berikutnya. Jadi si anak perempuan itu celingukan, seperti kebingungan. Lalu, ibunya yang melihat anaknya seperti kebingungan begitu bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Apa yang kamu cari? Kok seperti kebingungan begitu?" Kemudian anak perempuan itu menjawab, "Ini bajuku di mana ya? Kok nggak ada?" "Oh, baju kamu lagi ibu cuci, Nak. Kan udah kotor. Kemarin baru saja dipakaikan," jawab ibunya. Mendengar itu, tiba-tiba anak perempuan ini mendadak memerah wajahnya, merasa kesal, marah, dan berkata dengan keras kepada ibunya, "Ibu, kenapa bajuku kamu cuci tanpa sepengetahuanku? Ibu itu masih kafir, masih najis. Jangan pegang pakaianku. Jangan mencampur pakaianku dengan pakaian ibu." Mendengar itu, ibunya tentu saja langsung syok. Kalian juga pasti syok kan? Melihat ada anak begini sama orang tuanya, padahal dulunya tidak. Sang ibu matanya berkaca-kaca, seperti mau menangis. "Maksud kamu apa, Nak? Ini ibu kamu loh. Kenapa kamu bilang ibu masih najis, masih kafir?" Kemudian si anak itu menjawab, "Wilayah muslim itu harus berada di bawah negara Islam. Siapapun yang berada di negara Islam, menaati syariat Islam, berarti dia muslim. Dan siapapun yang berada di luar negara tersebut, berada di negara Tauhid seperti di Indonesia ini, mereka semuanya kafir." Sang ibu menangis jadi-jadinya, panik, dan lari melaporkan hal ini kepada suaminya. Suaminya pun langsung melaporkan kepada Pak Kaitan Ali. Beliau adalah seorang dai yang tegas dan keras jika sudah berurusan dengan kesesatan dan kemungkaran. Mendengar cerita itu, akhirnya Pak Atian Ali mengumpulkan massa, membuat suatu investigasi, mencari informasi ke sana kemari, dan didapatkanlah satu kesimpulan, bahwa Pondok Pesantren Al-Zaitun diduga telah merekrut orang-orang dari NII KW 9 untuk menjadi golongan separatis yang selalu mengkafirkan orang lain, mengkafirkan kelompok di luar kelompoknya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan markas kelompok seperti NII KW 9 yang terbesar di Asia Tenggara. Telah dilakukan investigasi oleh banyak orang, banyak pihak, seperti MUI, NU, bahkan BIN juga masuk ke situ. Kemudian ada jurnalis, media-media, penulis buku, ada juga Al-Haidar yang sudah biasa mengamati tentang terorisme dan sebagainya. Dan kesimpulan dari investigasi-investigasi itu, semuanya mengatakan hal yang serupa, bahwa Pondok Al-Zaitun adalah pusat dari gerakan NII Komandemen Wilayah 9 yang ingin mengkafirkan kelompok lain dan separatis terhadap Indonesia. Teman-teman, coba bayangkan, bagaimana rasanya jika kita punya anak, dari kecil sudah dididik dengan baik, diberi kasih sayang penuh, mencintai penuh, diberi santunan, diajari ilmu agama, kemudian disekolahkan di pondok pesantren dengan harapan pulang dari sana menjadi orang yang lebih baik, orang yang berguna bagi bangsa dan agama. Tapi ternyata yang terjadi malahan sebaliknya.
anak kita menjadi berani kepada kita, melawan kita, dan lebih parahnya lagi, mengkafirkan kita, bahkan mengatakan najis kepada kita sebagai orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang mencuci otak anak-anak kita? Inilah yang dilakukan oleh NII KW 9 yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Teman-temanku yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati lagi dalam menyekolahkan anak-anak kita. Dan yang lebih utama, agar kita sebagai orang tua bisa lebih serius memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak kita sejak dini, supaya anak-anak kita kelak bisa menjaga dirinya dengan baik dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Oh ya, apakah kalian tahu siapa pimpinan dari pondok pesantren penuh kontroversi ini? Ya, ini dia orangnya. Panji Gumilang. Baik, cukup sekian kisah kali ini. Sebenarnya masih banyak kisah kontroversi dari Pondok Al-Zaitun. Insya Allah, nanti akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.